Baiklah, di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa jaringan saraf tiruan klasifikasi gambar anjing dan kucing. Untuk latar belakangnya, ini adalah kebutuhan untuk mengklasifikasikan gambar secara otomatis semakin meningkat. Kedua, gambar kucing dan anjing sering digunakan sebagai benchmark dalam proyek deep learning. Tiga, CNN efektif dalam mengenali pola visual dan digunakan secara luas dalam klasifikasi gambar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun model CNN untuk membedakan antara gambar kucing dan anjing, mengelompokkan gambar berdasarkan nama file, menyediakan fungsi untuk memprediksi jenis hewan dari gambar baru. Dataset dan processing. Dataset diambil dari folder tree, terdiri dari gambar acak. Gambar dipindahkan ke folder cat and dog berdasarkan nama file. Gambar diubah ukurannya menjadi 200 x 200 pixel. Dataset dibagi menjadi 90% training dan 10% validasi. Visualisasi data. Pertama, menampilkan 16 gambar dari kedua kelas sebagai contoh. Kedua, visualisasi membantu memastikan distribusi data yang seimbang dan kualitas gambar. Arsitektur model. Pertama, 4 cone, 2D layer untuk max pooling, 3 dense layer dengan aktivasi ReLU. 2. Dropout dan batch normalization untuk menghindari overfitting. Ketiga, layer output menggunakan sigmoid. Training dan validasi. Optimizer, Adam, loss function, binary consentropy, epoch 50, batch size 32. Hasil divisualisasikan dalam grafik loss dan akurasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pelatihannya. Hasil yang pertama itu model menunjukkan akurasi yang stabil dan cukup tinggi. Kemudian hasil yang kedua, tidak terjadi overfitting yang signifikan. Kemudian hasil yang ketiga, grafik menunjukkan peningkatan performa yang konsisten. Selanjutnya ada fungsi prediksi. Jadi fungsi predict image di sini untuk memuat dan memprediksi gambar baru. Hasil prediksinya nanti akan ditampilkan bersama gambar dengan label cat atau dog. Kemudian ada pengujian model, kita menggunakan gambar seperti ini. Ada gambar cat dash 1 JPEG, kemudian ada gambar dog dash 1 JPEG. Nah, ini hasilnya ya, dari pengujian model tadi memberikan hasil yang akurat. Jadi gambar cat ini diberi label dan juga gambar anjing ini dikasih label. Untuk kesimpulan proyek ini, CNN ini cukup efektif untuk klasifikasi gambar kucing dan anjing. Yang kedua, model ini juga akurat, dapat digunakan untuk data-data baru. Kemudian yang ketiga, visualisasi membantu memahami hasil prediksi. Untuk pengembangan lanjutan yang bisa dilakukan, yang pertama itu menggunakan augmentasi data agar dapat meningkatkan generalisasi. Kemudian yang kedua, latih dengan dataset yang lebih besar, misalnya dari Kaggle. Jadi Kaggle ini adalah tempat menampung dataset yang besar. Kemudian yang ketiga, menambahkan callback seperti early stopping dan model checkpoint. Yang terakhir, implementasikan sebagai aplikasi web atau mobile untuk pengguna akhir. Terima kasih. Baik, nama saya Ben. Saya akan memberikan penjelasan untuk program yang kita telah buat. Sebelumnya, kami telah mengimplementasikan aplikasi ini ke dalam bentuk berbasis web. Di sini sebelum ini kita akan membuat yang namanya file H5 untuk program ini bekerja di file yang telah kami buat. Yang pertama itu saya sebelum membuat H5 itu harus membuat aplikasi yang akan mengimport semuanya ke dalam, mengimport semua algoritmanya ke dalam satu file ini. Tadi sebelum teman saya jelaskan bahwa di sini kita mempunyai 32 byte size dan epoch di sini bisa dilihat di sini ada 30 epoch. Baginya di sini 30 epoch dan juga byte size 32. Setnya di sini kalau saya pakai 42 karena saya melihat setelah saya searching bahwa 42 untuk angka itu lumayan optimal ya di bagian deep learning. Di sini saya juga
telah memakai 0,2 distance spread-nya. Jadi untuk training datanya ada 0,2. Data set di sini saya telah memakai 10.000 foto, yaitu 5.000 anjing dan 5.000 kucing. Setelah di train itu 0,2 dari itu 2.000-nya untuk train, 8.000-nya buat training dan 2.000-nya itu buat validasi nantinya. Setelah kita membuat file H5 di sini, di sini ini, kita masukin file H5 itu ke dalam aplikasi yang akan membuat berbasis web. Saya langsung masukkan di sini py.apby.py. Dia akan mengenerate sebuah web lokal. Kita kecek sini ke one klik. Kita akan membuatnya di sini langsung. Ya, ini saya telah bikin berbasis Flash dan API juga. Kita masukin foto-foto sesuai yang berbasis data kita dulu. Di sini ada 30 foto. Kita masukin sini juga sebentar error. 30 foto. Kita coba pakai file yang ada di data set dulu. Lihat akurasinya gimana. Jangan loading sebentar. Di sini sudah dikasih simulasikan ada anjing dan kucing, cat and dog. Tiket ini lumayan akurat ya, nggak ada foto anjing di sini. Tapi pas kita pindah ke grup sebelahnya anjing, ada satu error, yaitu kucingnya di sini satu nyasar. Mungkin di sini juga ada kucing sini ya, itu kucingnya cuma di foto sebelahnya doang. Mungkin kita bisa mengimprove, tapi akurasinya sudah lumayan tinggi, bisa dibilang 80% sudah sampai. Jika saya juga ingin mencoba foto lain seperti foto ini, satu lagi di sini, foto yang setelah saya coba sebelumnya. Foto ini adalah foto 3 anjing 3 kucing. Dicoba di sini. Foto yang ini fotonya dari internet ya, nggak ada di atasnya. Di sini juga satu error, anjingnya di sini nyasar, tapi 3 kucingnya udah betul. Sedangkan di grup anjingnya sudah betul juga. Bisa dibilang ada satu yang error, saya udah betul. Sekian deh dari saya. Ini sudah cukup akurat. Terima kasih.